Di zaman yang serba canggih, di era digital, yang arus informasi itu bisa diakses kapan saja, bisa diakses di mana saja. Ya, kok masih ada orang-orang yang berusaha menyebarkan fitnah dan provokasi melalui media sosial? Ya, ini bagi kami ya sangat konyol, ya, konyolnya kebangetan. Akhi, beragama itu jangan dibikin ribet. Gak perlu merujuk imam ini imam itulah. Kita langsung aja merujuk ke dua pusaka peninggalan Nabi, Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman salaf. Hah? Gimana? Pemahaman salaf? Ente tahu nggak kalau tidak semua salaf itu mujtahid? Eh, gimana maksudnya? Bahkan sahabat Nabi yang langsung ketemu dan belajar dari Nabi pun tidak semuanya mampu mengekstrak pemahaman langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Ada faktor-faktor yang bikin sebagian sahabat unggul dalam ijtihad, seperti kemampuan bahasa Arab, lama mulazamah dengan Nabi, dan tentu saja kecakapan menganalisis apa yang disampaikan oleh Nabi. Kemampuan inilah yang kemudian dikaji oleh para ulama setelahnya, lalu disusun jadi ilmu yang jadi perangkat ijtihad. Kita kenal dengan ilmu alat. Ente tahu nggak ilmu alat itu apa aja? Misalnya nih, ilmu nahu, sharaf, balaghah, ilmu tafsir, ilmu mustalah, ilmu mantik, dan ilmu usul fikih. Pernah dengar? Tuh kan, dengar namanya aja belum familiar, apalagi menguasai. Malah petantang petenteng, mau memahami Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman salaf. Yang kayak ente ini nih, yang disebut jahil murakkab. Alah, ilmu itu cuma karangan ente doang, buat bodoh-bodohin orang. Kalaupun yang nyusun itu ulama, mereka ahli bid'ah dan syubhat semua. Mau menjauhkan umat dari Al-Quran dan Sunnah, supaya pemahamannya bisa mereka monopoli sendiri. Allahu yahdi. Pernyataan ente ini nih yang bikin aneh yakin manhaj ente sama aja dengan manhaj liberal. Semua orang merasa berhak untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sendiri tanpa mempertimbangkan perangkat ijtihad. Hal anta khafi? Eh, apaan tuh? Kalau kita ini hidup di zaman batu, ya, yang ada ya baru sebatas koran. Ya, kalaupun ada HP, kalaupun ada laptop, ada komputer, ada TV, ada internet, itu ya baru sebatas ya orang-orang tertentu saja yang memiliki. Ya, mungkin menyebarkan fitnah, provokasi yang seperti ini ya akan begitu mudah. Ya, karena orang akan sulit mengidentifikasi, akan sulit untuk tabayun, ya, mencari informasi tentang berita tersebut. Ya, karena keterbatasan media. Lah sekarang era digital, setiap ada berita tentang sesuatu, orang bisa langsung tabayun, bisa mencari informasi. Ya, bisa googling, bisa lihat di YouTube dan sebagainya. Ya. Jadi kalau masih ada yang termakan dengan fitnah-fitnah dan provokasi yang seperti ini, ya, maka kami katakan itu ya jahil murakkab, ya, seperti yang disampaikan orang tadi, ya, jahil murakkab. Jahil murakkab itu ya kejahilan yang benar-benar tersistem. Jadi bodoh yang sangat kebangetan itu jahil murakkab. Ya, kebangetan. Ya, ini kan difitnah. Salafi Wahabi tidak mau mengikuti para ulama. Tidak mau memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama. Maunya memahami Al-Quran dan Sunnah ya dengan akalnya sendiri, padahal tidak memiliki ilmu alat. Ya, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu mantik, ilmu balaghah, ma'ani dan sebagainya nggak punya, nggak tahu, bahkan nggak kenal sama sekali. Ya, tapi maunya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sendiri. Ya, fitnahnya kan seperti itu. Ya, seolah-olah Wahabi itu ya memahami Al-Quran dan Sunnah dengan akal dan hawa nafsu, nggak pakai ilmu, ya, kemudian tidak mau mengikuti pemahaman para ulama. Ya. Orang yang cerdas, dia akan langsung tabayun, cari informasi. Benarkah Salafi Wahabi anti ulama, anti madhab? Ya, nanti akan ketemu klarifikasi dari para asatid Salafi yang dituduh seperti itu. Mereka akan menjelaskan bahwasanya tidak benar. Ya, dan terbukti dengan kajian-kajian para asatid Salafi yang tersebar di media. Ya, mereka membahas kitab-kitab para ulama. Tafsir Ibnu Katsir dibahas, kemudian Sahih Bukhari dibahas, Sahih Muslim dibahas, ya, kemudian Fikih Syafi'i juga dibahas. Itu kitabnya siapa? Kitabnya Gareng, Petro, Hah? Kitabnya Wali Songo. Itu kitabnya ulama dan kajiannya ada semua.
Kajiannya ada semua. Silakan cari fikih Syafi'i. Ya, kemudian pembahasan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, kemudian apalagi? Tafsir Ibnu Katsir, pembahasan kitab Fathul Bari. Ya, semuanya ada. Bisa diakses. Jadi kalau masih ada yang termakan dengan fitnah-fitnah yang seperti ini ya kebangetan. Ya, kebangetan. Jadi sangat tidak betul kalau dikatakan Wahabi anti ulama. Wahabi menafsirkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan akal dan hawa nafsunya. Enggak benar. Ya. Dan justru akan ditemukan sebaliknya. Siapa sebenarnya yang tidak mengikuti tuntunan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para ulama? Ya. Coba, ada nggak majelis-majelis dari orang-orang yang disebut Wahabi ya, yang tidak mengikuti tuntunan para ulama sama sekali? Contoh-contohnya seperti ini. Ustaz Yusuf Mansur digandrungi NU LDII koloni NU. Cara menyiarkan. Baik, pemirsa masih bersama saya nih, Serina Hanifah. Ya. Iya. Cocok buatan Beb. Cocok. Omong ngono, cepet. Ojo ora iki paling tidak karo kuburan kan. Tak kandani sih. Suarane enake koyo ngomno. Apa meneh disahane iya. Ayo, Mbak. Kula polos lho, Gus. Oh, ala rupamu koyo ngono polos. Api. Tapi santai, dia memang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iya, lah bener. Selamat ngomong polos. Ayo, dong. Bib nanti buat ya, Bib. Yo, cewek baik. Apa kesanmu terhadap Habib Zaidan dengan selawatannya? Apa rasa aku lah bukuku lah wis oke lah Habib Zaidan lah urung. Apa kesanmu? Bikin adem. Oh, bikin adem. Orangnya bikin adem. Oh, tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Kalau panas minum es, kalau penasaran ya dites. Iya. Jadi kalau sebatas klaim-klaim saja, ya, kami berilmu, kami mengikuti ulama, ya, kami sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kamilah ahlu sunnah. Kalau cuma sebatas klaim-klaim itu gampang. Ya. Tapi kan survei membuktikan, ya, majelis dari kelompok mana yang seperti itu. Ya. Ada yang sampai tawaf di puncak Gunung Lawu. Viral, puncak Gunung Lawu dikunjungi para pendaki yang memakai baju putih semuanya dan terlihat mengelilingi monumen puncak Gunung Lawu. Aduh, ini lagi tawaf kah? Pengalaman saya waktu ke Gunung Lawu juga sama. Dulu pernah ketemu rombongan anak-anak pesantren gitu dan guru-gurunya. Tapi ndak yang kayak gini juga. Aduh, ajaran apa lagi ini? Kok semakin jauh dari Al-Quran dan hadis? Emang yang paling benar dah ajaran Muhammadiyah dah. Dah, itu yang paling benar. Ada yang sampai melakukan ritual-ritual, ya seperti nyembah batu. Batu besar dibungkus bendera merah putih, kemudian nggak tahu diperlakukan apa itu namanya. Ya, ini tuntunan dari ulama mana? Coba lihat videonya. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Salawatullahi alaik. Ya Habib. Kemudian ada lagi yang sampai kuburan itu ya dicium-cium. Ya, batu nisan dicium-cium. Kalau
Kalau sebatas mencium batu nisan, memeluk batu nisan karena rindu dengan orang yang dicintai, itu nggak ada masalah. Ya, tidak memiliki iktikad yang aneh-aneh. Ya, misal saya ziarah ke makam orang tua saya, kemudian saya peluk, saya cium nisannya karena saya rindu kepada orang tua saya. Itu nggak ada masalah. Ya, nggak memiliki iktikad pengkultusan terhadap orang yang ada di kuburan. Tapi kalau sudah menganggap mencium nisan ini bentuk barokah, lah itu masalah. Ya, itu masalah. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an saja, ya, ketika beliau tawaf di Ka'bah, kemudian beliau mencium Hajar Aswad, apa kata beliau? Ya, wahai Hajar, ya, sesungguhnya aku tahu engkau itu cuma batu. Cuma batu, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madorot. Ya. Seandainya aku tidak melihat Nabi menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Itu Hajar Aswad. Tempatnya di Ka'bah. Ya, kiblatnya umat Islam seluruh dunia. Itu saja seandainya Umar bin Khattab tidak melihat Nabi Muhammad SAW mencium Hajar Aswad, beliau nggak akan cium. Ya, tapi ini batu besar yang nggak tahu, ya nggak tahu itu asal usulnya dari mana. Ya, dibungkus bendera, dilakukan ritual di sana. Hah? Di puncak Gunung Lawu ada bangunan, kemudian tawaf di sana. Hah? Batu nisan dicium-cium karena itu nisan, ya nggak ngerti nisan apa. Apakah nisan orang yang dianggap wali, dikultuskan sebagai orang yang suci, wallahu a'lam. Ya. Belum lagi majelis-majelis yang aneh-aneh, ya. Majelis maulidan, isinya jogetan laki-laki perempuan campur baur. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi sebenarnya siapa yang sesat itu siapa? Ya. Apakah Wahabi yang katanya tidak mengikuti pemahaman para ulama, atau orang-orang seperti kelompoknya yang membuat video tadi? Selamat berpikir.